menjelaskan atau bahkan menerjemahkan. Kata itu memang punya 3 makna, ya. Dan misalnya ada seorang namanya Bernard Raum, dia bilang kata hermeneutika itu diambil dari nama dewa Hermes, dewa dalam mitologi Yunani yang bertugas menyampaikan berita dari para dewa kepada manusia. Dewa ini juga diyakini sebagai dewa ilmiah, penemuan, kefasihan bicara, seni tulis, dan kesenian. Ya. Nah, makanya di dalam Alkitab kita lihat bahwa Barnabas dan Paulus itu dianggap dewa. Di dalam kisah pasal 14 dan 12, Barnabas mereka sebut sebagai Zeus, Paulus mereka sebut sebagai Hermes. Nah, Hermes ini nama dewa yang sebagai juru bicara untuk menjelaskan maksud dari dewa-dewa. Karena itu dari Hermes inilah turun kata hermeneutika, ya, yang pada akhirnya itu dipahami sebagai ilmu tentang penafsiran Alkitab. Hermeneutika adalah salah satu bagian dari teologi yang mempelajari teori-teori, prinsip-prinsip, dan metode penafsiran Alkitab. Itu kira-kira definisi singkatnya seperti itu. Nah, sekarang sebelum kita masuk, kita perlu menyadari pentingnya hermeneutika ini. Ini kemarin ada yang bertanya, ya, sebenarnya yang penting penerjemahan atau penafsiran. Nah, hermeneutika atau menafsirkan Alkitab itu sesuatu yang sangat penting karena ada beberapa alasan mendasar. Alasan yang pertama itu karena adanya apa yang disebut sebagai historical gap historis. Maksudnya adalah penulis Alkitab hidup pada zaman dulu. Kejadian-kejadian juga adalah kejadian dari zaman dulu, dan semua ini berbeda dari sekarang. Karena itu maka kita membutuhkan yang namanya hermeneutics untuk menghubungkan kita yang ada pada zaman sekarang dengan peristiwa-peristiwa di masa lampau. Misalnya kitab Kejadian saja itu kan dari 1500 sebelum Masehi. Artinya 1500 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Peristiwa-peristiwanya sendiri itu lebih tua lagi. Kitab Kejadian ditulis tahun 1500 sebelum Masehi. Tapi peristiwa yang dicatat, misalnya air bah, itu jauh lebih tua. Diperkirakan kira-kira sekitar 3000-an tahun. 3500 sebelum Masehi. Kalau 3500 sebelum Masehi dan 3500 tambah sekarang 2025, ini berarti peristiwa kira-kira 5000-6000 tahun yang lalu. Nah, bagaimana kita memahami teks dari cerita dari 5000 tahun yang lalu dipahami pada masa sekarang? Ini jaraknya terlalu jauh. Maka kita membutuhkan yang namanya hermeneutika supaya kita bisa mempelajari latar belakang, sejarah, teks, dan sebagainya. Maka historical gap inilah yang penting. Saya kasih contoh, misalnya kalau saudara baca Mazmur 137, bagaimana saudara memahami itu tanpa saudara tahu ada cerita apa di belakang? Ya, Mazmur 137 itu, ya, di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita, sebab di sanalah orang-orang menawar kita, dan seterusnya. Saudara tidak akan bisa memahami teks ini secara baik dan benar kalau saudara tidak tahu ini cerita apa sih di belakang Mazmur ini. Ada cerita dulu baru teks ini bisa lahir. Ya. Atau contoh lain, kita membaca kisah orang Samaria yang murah hati. Saudara tidak bisa membuat sebuah penerapan yang sangat baik kalau saudara tidak memahami latar belakang hubungan orang Israel dan orang Samaria. Ya, ini orang Yahudi dengan orang Samaria ini musuh bebuyutan ratusan tahun. Ya, musuh bebuyutan ratusan tahun. Karena itulah maka tidak ada hukum saling tolong-menolong antara mereka, Yahudi dengan Samaria ini, ya. Itu karena orang Yahudi merasa bahwa orang Samaria ini sudah kawin campur, darahnya sudah darah dan orang Yahudi tidak fanatik. Maka mereka kalau ada orang Yahudi kawin sama orang non-Yahudi saja, itu diadakan pemakaman buat dia, dianggap sudah mati. Nah, orang Samaria ini kawin dengan bangsa lain, darahnya sudah bercampur, sudah darah kotor. Orang Yahudi tidak bercampur.
Karena itulah waktu orang Yahudi bangun bait Allah, orang Samaria mau bantu, tapi orang Yahudi bilang tidak bisa, kami tidak izinkan kamu bantu. Akhirnya orang Samaria marah, mereka bikin bait Allah sendiri. Maka bait Allah ada dua, bait Allah orang Yahudi di Yerusalem, bait Allah orang Samaria di Gerizim. Orang Yahudi punya kitab tanah perjanjian lama, kejadian sampai Maliaki. Tapi karena orang Samaria musuh sama orang Yahudi, mereka tidak mau terima nabi-nabi Yahudi, maka kitabnya mereka hanya kitab Samaria, hanya 5 kitab saja, kitab suci orang Samaria. Namanya Samaritan Torah, kejadian sampai Ulangi. Yang lainnya tidak. Pusatnya mereka itu di Gunung Gerizim, di Nablus. Ya, pusatnya orang Yahudi itu di Samaria. Jadi tidak ada hukum saling tolong-menolong. Makanya ketika Yesus pergi ke wilayah Samaria, lalu minta minum, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepada aku seorang Samaria? Lalu Yohanes berkata, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kalau orang Yahudi mau pergi ke satu tempat, ya mestinya dekat, tapi kalau lewat jalan orang Samaria, dia akan putar panjang, belok panjang. Panjang, yang penting jangan injak tanah Samaria. Bagi orang Samaria juga orang Yahudi jangan injak tanah mereka, lewat mereka usir. Itu hubungan mereka begitu. Bahkan bagi orang Samaria, bagi orang Yahudi fanatik, ngomong kata Samaria saja tidak mau. Coba saudara lihat cerita orang Samaria yang berhadir ya. Ada orang dirampok, lalu datanglah imam tidak tolong, Lewi tidak tolong, lalu datang orang Samaria, dia tolong kan. Terus Yesus nanya kepada pendengarnya, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh dalam tangan penyamun itu? Siapa jawabnya? Samaria. Kan gampang kan jawab Samaria. Tapi si Yahudi ini tidak mau ngomong Samaria, makanya dia bilang orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepada. Lebih baik dia ngomong kalimat panjang daripada ngomong Samaria. Karena mulutnya anti Samaria. Ya. Nah begitu juga orang Samaria itu, mereka juga tidak baik-baik amat juga. Orang Yahudi pernah sebut baik Allahnya Samaria ke selatan yang utara. Orang Samaria marah. Pas mau Paskah mereka pergi di kuburan gali tulang-tulang manusia, lalu lempar-lempar di bait Allah, maka najislah bait Allah. Ya. Ini orang Yahudi mau pakai kata Samaria kalau sifatnya makian. Orang-orang Yahudi menjawab, bukankah benar kalau kami katakan engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Jadi orang Samaria diidentikan dengan orang kerasukan setan. Ketika hampir tiba waktunya Yesus diangkat ke surga, dia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan dia mengirim beberapa utusan pendahulu dia. Mereka pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu. Tapi orang-orang Samaria tidak mau menerima dia. Karena perjalanannya menuju Yerusalem. Kalau mau ke tempat lain boleh lewat wilayah, tapi kalau ke Yerusalem tidak boleh lewat. Maka marahlah dua murid Yahudi, Yakobus dan Yohanes. Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit membinasakan mereka? Nah, jadi hubungan antara Samaria dan Yahudi ini buruk sekali. Tapi kira-kira perasaan orang Yahudi bagaimana kalau Yesus kasih cerita? Ada orang yang dirampok, turun imam orang Yahudi tidak tolong, turun orang Lewi Yahudi tidak tolong, tapi justru si Samaria yang murah hati. Itu pukulan berat bagi orang Yahudi. Nah, jadi kita bisa memahami itu kalau kita tahu ada sejarahnya di belakang teks. Yang Alkitab tulis ini teksnya, tapi sejarah di belakang teks itu yang kita perlu selidiki. Ya, nah maka itulah yang disebut sejarah. Atau contoh lain, sikap Herodes pada Yesus. Kenapa Herodes membunuh Yesus? Itu adalah latar belakang sejarah. Ya, ada cerita di balik itu yang membuat Herodes merasa terancam. Ya, ringkasnya begini, Herodes ini sebenarnya tidak layak naik tahta karena bapaknya Herodes itu orang Edom, keturunan Esau, mamanya orang Arab. Nama apa itu ya? Lupa saya nama ibunya dia, ya. Tapi mamanya Arab, bapaknya Edom. Dia nggak bisa naik tahta. Lalu mengapa dia bisa naik tahta? Karena politik dengan Roma. Didukung oleh Marcus Antonius, penguasa Roma sebelum sebelum Kaisar Agustus, maka dia bisa naik. Nah karena itu orang Yahudi tidak suka sama Herodes ini.
Supaya dapat hati orang Yahudi, Herodes menikahi seorang perempuan Yahudi yang namanya Mariamne. Supaya diharapkan orang Yahudi bisa terima dia. Lalu dia punya 3 anak, Aristobulus, Alexander, dan Antipater. Nah, orang Yahudi suka sama 3 anaknya, tapi tidak suka sama Herodes. Pada waktu kelaparan besar, Herodes kasih keluar biaya dari kerajaan, beli beras dari Mesir, kasih makan rakyat. Rakyat terima berasnya, tapi tidak terima Herodes. Begitu kehausan, air tidak ada, Herodes bikin aquaduk dari air masuk Kaisaria. Kalau saudara pergi ke Israel dan pergi ke Kaisaria ada aquaduk, kan? Itu buatan Herodes itu. Tapi orang Yahudi mau airnya, tidak mau Herodes. Nah, lalu orang Yahudi bilang, kamu sekarang jadi raja karena Roma. Tunggu saja, kalau raja kami tiba, kamu binasa. Siapa rajanya? Mesias. Jadi Herodes ini sudah takut-takut ini. Mesias kalau datang bahaya. Mesias kalau datang bahaya. Tiba-tiba ada orang maju datang cari raja baru lahir. Dia panggil orang ahli Taurat. Di mana Mesias dilahirkan? Bethlehem. Celaka, bunuh. Jadi ada latar belakang itu. Ada cerita di balik itu. Karena Herodes itu anak-anak saja dia bunuh, istrinya dia bunuh, ibu mertuanya juga dia bunuh. Ya, semua dibunuh. Siapa saja dicurigai dia bunuh. Kalau semua dia bunuh, apalagi hanya anak-anak di Bethlehem. Anak orang lain saja dia bunuh, apalagi anak dia sendiri saja dia bunuh, apalagi anak orang lain. Nah, itu ya. Kalau saudara lihat, barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan mana tersembunyi. Saudara tidak akan tahu hal ini kalau saudara tidak tahu latar belakang cerita mana tersembunyi. Aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih. Saudara tidak tahu, kalau saudara tidak tahu cerita tentang batu putih, cerita tentang nama baru, berarti ada banyak cerita di balik teks. Ya, ada banyak cerita di balik teks. Maka disinilah kita melihat bahwa ada gap sejarah antara kita dengan Alkitab. Maka kita butuh yang namanya hermeneutics supaya menjembatani kita dengan hidup sekarang dengan teks dari ribuan tahun lalu. Yang kedua, ada masalah budaya. Gap budaya. Maksudnya apa? Gini, Alkitab ditulis dan juga menulis tentang tempat-tempat yang asing bagi kita dan menyinggung hal-hal yang juga asing bagi kita. Alkitab menyebut tentang Philadelphia. Lalu kita juga bisa pakai nama Philadelphia, GPDI Philadelphia. Gitu ya. Tapi kita tidak akan mengerti kalau kita tidak tahu sebenarnya yang terjadi di Philadelphia itu apa sih. Nah, maka ini penting sekali bagi kita. Ada hal-hal yang asing bagi kita. Dan karena itu, hermeneutika mengharuskan kita mempelajari budaya-budaya itu. Saya kasih contoh. Misalnya budaya lempar jubah. Sekarang, kalau Bapak duduk-duduk di kolam situ, saya lewat lalu saya buang, saya punya jas pada Bapak. Kira-kira Bapak pikir saya bermaksud apa? Oh, mungkin jasnya Pak Israel potong suruh cuci. Tapi di sana, di Israel pada zaman dulu ada budaya lempar jubah. Nah, budaya lempar jubah itu artinya apa? Elia waktu panggil Elisa, dia melemparkan jubah padanya. Dalam budaya waktu itu, artinya kamu dipilih sebagai pengganti saya. Karena itu begitu Elia lempar jubah kepada Elisa, Elisa langsung ngerti itu pilihan dia sebagai nabi untuk ganti Elia. Tidak usah ngomong sama Elisa, saya pilih kamu jadi ganti sebagai nabi. Tidak, cukup lempar jubah, mereka ngerti. Karena itu budaya mereka. Ya, duduk di pintu gerbang. Saudara baca Mazmur 127. Berbahagialah orang yang duduk dan membuat penuh tabung panahnya dengan semua itu. Dia tidak akan mendapat malu apabila dia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Sekarang saudara pikir, kenapa bicara dengan musuh di pintu gerbang tidak dapat malu? Ini mesti ada sesuatu di sana yang kita paham. Nah, maka ternyata dulu itu pintu gerbang itu sebagai ruang pengadilan. Kalau ada kasus dan mau disidang, sidangnya di mana? Di pintu gerbang. Maka berbagai kasus itu akan diselesaikan di sana. Hakim ada di sana. Karena itu misalnya Pak Eko sama Ibu punya anak yang bejat, maka begitu masuk di pintu gerbang, anak bapak akan dibuktikan salah, maka bapak akan malu di hadapan musuh di pintu gerbang. Tapi kalau anak
anak bapak ini hidup baik. Ya, begitu dituduh kasus sidang di muka pintu gerbang ternyata tidak dibuktikan salah, maka bapak dan ibu tidak akan mendapat malu apabila bapak dan ibu bicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Tapi kalau kita sekarang kan pengadilan tidak di pintu gerbang, maka akan susah bagi kita untuk memahami. Kita harus tahu, oh, keadaan di sana itu bagaimana, baru bisa memahami dengan baik. Contoh, kita membaca Alkitab ya, seperti Gunung Hermon turun ke atas Gunung Sion, embun dari Gunung Hermon turun ke atas Gunung Sion. Apa arti itu bagi kita? Mesti cari tahu dulu berapa jarak sih. Embun dari Hermon kok bisa turun ke Gunung Sion, itu jaraknya berapa? Ini saya coba pakai Google Map gitu. 6 jam 49 menit 445 kilo kalau sekarang. Ya, jauh sekali ya. Bagaimana embun dari 445 kilo bisa turun ke sana? Itu mustahil. Tapi kalau Tuhan yang perintahkan berkat, ya kan? Biar jauh pun dia datang. Jadi kalau berkat biar sudah dekat pun, tapi kalau Tuhan bilang bukan ke situ, tidak ke situ. Kalau berkat dari jauh Tuhan bilang ke sana, ke sana. Saya satu kali tidak punya uang, tiba-tiba lihat notifikasi ada transfer masuk. Sudah senang, mau bersyukur, tiba-tiba ada WA masuk. Aduh Pak, mohon maaf. Saya rencana kirim ke Esra butar-butar, salah tekan ke Esra sore. Jadi boleh ke Bapak transfer kembali? Akhirnya saya transfer kembali. Kadang-kadang saya khotbah berkat kalau sudah dekat bukan untuk kita akan pergi. Tapi ini bukan hanya dekat, sudah masuk. Sudah masuk pun bisa keluar. Ya, tapi bisa jadi orang yang jauh yang tidak ada hubungan dengan kita apa-apa tiba-tiba masuk ya. Nah, artinya kita akan bisa lebih hidup khotbah itu kalau kita tahu jaraknya berapa. Kalau kita di sini seperti dari Minahasa Utara ke Minahasa Barat ke Minahasa Selatan, kita tahu. Tapi kalau ada kata-kata Minahasa Utara sampai ke Manado, itu teks itu sampai kira-kira 1000 tahun dari sekarang di orang di Eropa. Bagaimana dia tahu? Maka dia butuh yang namanya tafsiran supaya menjelaskan pada dia, membayangkan apa yang ada di sana. Ya, oke. Coba saudara lihat ada peniup seruling di rumah duka. Oke, lihat ya. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadah, kan ada orang mati. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadah itu dan melihat peniup seruling dan banyak orang beribut. Kenapa ada peniup seruling? Ini artinya ada sesuatu budaya di sana yang harus saudara pahami. Kenapa? Karena di sana itu ada yang namanya peratap profesional. Tiap kali ada orang mati, mereka bukan hanya sewa tenda, tapi sewa grup menangis. Grup menangis itu dibayar secara khusus dan tugas mereka adalah menangis di rumah duka. Mereka harus menangis sedemikian rupa supaya orang yang hadir juga ikut menangis. Maka mereka dibayar, karena itu disebut peratap profesional. Supaya lebih menyayat hati, mereka ada lagu khusus, tapi supaya lebih menyayat hati, itu lagu-lagu mereka diiringi seruling. Nah, maka itulah sebabnya ketika ada orang mati, peniup seruling sudah datang ke sana. Itu artinya sudah pasti mati. Itu budaya. Nah, kita tidak akan paham itu kalau kita tidak memahami budaya pada waktu itu. Begitu juga budaya pembasuhan kaki. Ya. Kenapa kok Yesus membasuh kaki murid-muridnya? Karena pada masa itu yang wajib cuci kaki adalah tuan rumah. Kalau kita semua datang ke sini, maka yang wajib cuci kaki kita adalah Pak Luis. Itu begitu, budayanya begitu. Masalahnya ini tempat pinjaman dan tuan rumah tidak ada di situ. Jadi siapa mau cuci siapa? Saat itu semua dia, bukan saya. Saat itulah Yesus ambil inisiatif, dia yang cuci. Karena ada budaya begitu. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa ini faktor budaya ini sangat penting. Contoh lain itu adalah cara duduk makan perjamuan. Kalau saudara baca di Yohanes 13,
Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasih bersandar dekat kepadanya di sebelah kanan. Murid yang duduk dekat Yesus. Ini terjemahannya tidak terlalu tepat. Kalau saudara lihat di dalam American Standard Bible, there was reclining on Jesus. Dia di sana bersandar pada dada Yesus. Dia kembali bersandar demikian pada Yesus. Bagaimana mereka makan perjamuan lalu bersandar? Saudara harus tahu cara mereka makan perjamuan. Itu setengah tidur. Bukan kayak kita duduk di bangku begini lalu makan. Tidak, mereka makan setengah tidur. Jadi itu kayak begitu. Jadi kepala saya akan kena di dada orang sebelah. Tapi orang sebelah sana dadanya di saya. Kakinya harus lonjong ke kanan. Setengah tidur. Maka saudara harus tahu kenapa mau makan kok gaya aneh begini. Karena ini berhubungan dengan budaya orang Yahudi. Waktu mereka mau keluar dari Mesir, mereka makan buru-buru. Bikin roti pun belum selesai sudah harus ambil dan makan. Makanya roti tidak lagi. Langsung lari. Jadi ini sama seperti prajurit mau perang, makan sambil lari. Yang penting makan. Ada yang kata lain, waktu kalian di tanah jajahan, kalian makan begitu cepat sama seperti tentara. Tapi sekarang Tuhan sudah memberkati kamu di tanahmu sendiri. Kamu makan dengan santai, amat dan tenang. Rasa-rasanya mau tidur, makanya makan setengah tidur. Nah, jadi saudara lihat, ketika saya kasih tahu begini, ternyata ada banyak cerita di belakang itu ya. Saudara tidak akan bisa tafsir Alkitab dengan baik kalau saudara tidak mengungkapkan budaya di balik itu. Ya, itu gap kedua. Gap yang ketiga ini namanya linguistik gap bahasa. Nah, gap bahasa ini karena kitab suci kita ditulis dalam bahasa Yunani, bahasa Arab yang tak mungkin bisa diterjemahkan dengan sempurna. Itu yang tadi saya jelaskan. Bahasa Yunaninya tulis dari kanan ke kiri, dulunya ya tanpa vokal. Bahasa Yunani dulunya tanpa spasi, gabung semua. Ada bahasa Aramik yang muncul di tengah-tengah, sebagian kitab Islam dalam bahasa Arab, bagian Daniel muncul juga perjanjian baru, Talita Kumi, Evanta, itu semua ada bahasa Arab, ya. Dan ini susah untuk diterjemahkan. Kenapa? Ada masalah grammar. Ada masalah grammar ini, misalnya adalah bahwa bahasa Yunani itu rumit sekali tensisnya. Maka akibat dari kita lihat ya, bahasa Inggris kita kan ada present tense, future tense, past tense, macam-macam. Ada 16 tenses. Bahasa Jerman, Belanda itu 32 tenses. Bahasa Yunani 64. Indonesia satu pun tidak. Waktu mau diterjemahkan ke sini semua tensesnya hilang. Maka kita, ini bisa jadi kita tidak mampu memahami pesan teks sesungguhnya karena ada korupsi di dalam penerjemahan itu. Ya, akibatnya memang penerjemahannya tidak sempurna. Ya, belum lagi bahasa Ibrani itu ada gender, jenis kelamin kata. Ada maskulin, ada feminin. Yunani ada 3, maskulin, feminin, neutral. Sedangkan Indonesia tidak ada. Begitu diterjemahkan, hilang jenis kelamin kata, maka kita tidak tahu artinya apa. Itu bikin kesulitan. Itu pertama itu masalah grammar. Kedua masalah vocabulary, kosakatanya. Ada kata-kata yang tidak ada padangannya yang pas. Nah ini yang tadi malam saya ngomong tentang praus itu. Berbahagialah orang yang praus. Ada padangan di Indonesia. Akhirnya diterjemahkan sebagai lemah lembut di dalam teks Indonesia. Padahal lemah lembut tidak bisa mewakili itu. Ada kata dalam bahasa asli yang punya makna ganda dalam bahasa terjemahan. Ya, misalnya kata hermeneo. Hermeneo itu bisa 2 arti, menafsirkan, menerjemahkan. Ya, kata apologia itu bisa berarti menjawab, bisa berarti membela. Kata anoten itu bisa berarti dari atas, bisa juga diterjemahkan lagi, bisa juga dari semula, bisa 3 arti. Kata parakletos bisa pembela, penolong, penasihat. Ya, nah karena itu pilihan
ini, misalnya kata Parakletos muncul, saudara harus memutuskan ini sebenarnya pembela atau penolong atau penasihat. Salah pilih bisa meleset. Ya, saya kasih contoh misalnya ya, kata arge, kemarin saya omong ya. Arge itu bisa berarti permulaan, bisa berarti pemimpin atau kepala, bisa berarti asal usul, bisa berarti sumber. Maka setiap kali kata arge muncul dalam teks Yunani, si penerjemah harus memutuskan pilih nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4. Salah pilih bahaya. Maka misalnya ketika kata Yohanes 1, en arge, en hologos, dan hologos, prostonteon, ini kata arge muncul di sini. Maka menerjemahkan arge ini punya 4 kemungkinan. Bisa diterjemahkan permulaan, bisa diterjemahkan pemimpin, bisa ini asal usul, bisa diterjemahkan sumber. Pilih salah satu. Dan dalam hal ini lembaga Alkitab memilih yang pertama. Pada mulanya tepat. Memang permulaannya firman. Tapi di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-14 kata arke muncul di sana. Inilah firman dari Dia saksi yang setia dan benar, arke dari ciptaan Allah. Pilih permulaan dari ciptaan Allah, atau pemimpin kepala dari ciptaan Allah, atau asal usul dari ciptaan Allah, atau sumber dari ciptaan Allah. Pastinya apa? Yesus itu sumber dari ciptaan Allah. Yes. Yesus itu asal usul ciptaan Allah. Yes. Yesus itu pemimpin atau kepala dari ciptaan Allah. Bisa. Tapi ketika dipilih permulaan oleh LAI, Yesus permulaan dari ciptaan Allah. Berarti Allah itu cipta Yesus lebih dulu. Habis itu baru cipta yang lain. Maka Yesus itu ciptaan Allah. Terjemah. Makanya saksi Yehova itu akhirnya percaya Yesus itu adalah ciptaan Allah. Nah, salah satu dukungan mereka ayat ini, tapi ayat ini terjemahannya salah. Makanya lain merasa perlu mengeluarkan terjemahan yang lebih baru. Namanya terjemahan revisi supaya yang begini nih jangan pakai ini, pilih yang lain daripada pilih permulaan, bisa bikin salah paham. Ya. Kata kai dalam bahasa Yunani itu bisa berarti dan, bisa berarti juga, bisa berarti tetapi, bisa berarti yaitu. Tinggal pilih aja. Salah pilih, repot. Aku berkata kepada Moses, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air kairo, maka memungkinkan air dan roh, bisa berarti air juga roh, bisa berarti air tetapi roh, bisa juga air yaitu roh. Pilih mana? Lain bilang air dan roh. Berarti kalau orang tidak dilahirkan dari air dan roh, roh itu apa? Roh Kudus. Air firman. Yang lain dan firman, yang lain dan baptisan. Tapi kalau misalnya air yaitu roh, maksudnya air di situ sebagai lambang dari roh. Maka tafsirannya jadi lain. Nah, ini contoh-contoh, ya. Dan masih banyak contoh seperti itu. Baptiso itu bisa berarti menyelamatkan, bisa berarti mencuci, bisa berarti membersihkan, bisa berarti menjadikan. Artinya ada banyak. Ya. Misalnya Markus 7 ayat 4. Baptisontai dirinya. Itu artinya apa? Membersihkan. Bagi baptis artinya membersihkan. Baptiste dalam Lukas 11 ayat 38 artinya apa? Artinya mencuci. Matius 26 embapsas dari kata dasar bapto, baptiso, itu artinya mencelupkan. Maka bisa muncul banyak arti. Dan ada kata yang berbeda dalam bahasa asli untuk kata bahasa satu kata terjemahan. Contoh, kata kasih. Kasih itu bisa agape, philia, eros, storge. Pilihannya ada 4. Maka, tapi Indonesia cuma punya 1. Maka begitu diterjemahkan ini perbedaan dalam bahasa asli hilang. Itu yang tadi malam saya tunjukkan ya. Mengasihi di ayat 15 agapao. Ternyata Petrus jawab dengan phileo. Ya. Berikut ayat 16 Yesus tanya lagi agapao. Petrus jawab phileo juga. Ayat 17 akhirnya Yesus ubah phileo dan Petrus tetap phileo.
Jadi Yesus berubah, tapi Petrus tidak. Nah, itu akan mempengaruhi penafsiran kita. Kata waktu. Waktu itu juga ada dua. Ada waktu kronos, ada waktu kairos. Maka saudara harus tahu ini sebenarnya pergunakanlah waktu yang ada. Ini kronos atau kairos. Kronos itu waktu yang selalu datang, rutin. Makanya kronologi. Tapi kairos itu tidak selamanya ada. Hari ini ada, belum tentu 5 tahun ke depan ada. Belum tentu tidak ada lagi. Haleluya. Kalau Bapak Ibu hari ini tidak bisa ketemu Pak Eko, tak apa-apa, besok bisa ketemu. Karena Pak Eko selalu ada. Itu ya, itu kronos. Tapi kalau saudara tidak ketemu Pak Esra hari ini, belum tentu ketemu lagi. Berarti ketemu Pak Esra pada hari ini kairos. Nah, gitu ya, contoh. Pergunakanlah waktu yang ada, itu apa? Nah, kalau dilihat itu kairos. Berarti ini bukan waktu sembarang waktu. Oh. Kata miskin. Miskin itu ada dua dalam bahasa asli. Penikros dan tokos. Kalau penikros itu ya miskin tapi masih lumayan lah, masih ada dikit-dikit lah. Tapi kalau tokos itu miskin karena sudah tidak punya apa-apa. Maka waktu saudara lihat, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Saudara harus cek, itu miskin itu penikros atau tokos. Itu akan menentukan apa? Nah, saya kasih contoh ya, di Lukas 21 tentang janda miskin yang kasih persembahan ya. Ayat 2. Dia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser. Dia pakai penikros, kata miskin situ. Penikros itu artinya apa? Masih punya dikit. Kenapa dipakai penikros? Karena dia masih punya 2 peser. Tapi setelah dia kasih 2 peser, aku berkata kepada sesungguhnya janda miskin, kata Yunani-nya langsung berubah dari penikros, dari tokos. Kenapa berubah? Karena tadi punya 2 peser sudah kasih semua, dan sekarang tidak punya apa-apa lagi. Maka miskinnya berubah. Tadi sudah miskin, tapi gara-gara kasih persembahan, miskin habis-habisan. Gitu. Maka ketika kita Lazarus yang miskin, cek penikros atau tokos. Ya. Baik itu ada kalos, ada agatos. Ya. Satu ada ehad atau ada yahid. Ini akan mempengaruhi perhitungan, waktu perhitungan. Ingatlah orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa di sana tuh pakai ehad atau yahid. Ehad itu kapal one. Kalau yahid itu absolute one, satu mutlak. Tapi ehad itu misalnya Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dan keduanya menjadi ehad dari satu dari satu, tapi gabungan dari laki dan perempuan. Ya, gabungkanlah keduanya menjadi satu papat. Bagi ada 2 papat digabungkan jadi ehad. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ehad. Ya, itulah hari satu, Yom Ehad. Berarti ehad itu ini satu. Maka kalau Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, maka Esanya bukan an absolut Tuhan, satu pribadi. Tapi itu adalah keempat. Makanya ada Bapa, Anak, Roh Kudus, tapi satu. Itu ehad yang dipakai. Nah, itu salah satu dasar dari doktrin berikutnya. Ya. Tuhan Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Gitu kan? Tapi domba itu juga ada 3 macam itu. Domba arnian, arnos, probato. Ya, ada yang jadi itu bisa menunjukkan ada yang pada domba dewasa, domba anak. Anak domba yang baru lahir. Nah, saudara harus cek, gembalakanlah domba-dombaku itu pakai apa ya? Ya? Ternyata itu pakai untuk domba anak. Jadi ini bukan hanya soal gembalakan domba dewasa. Ini domba anak-anak yang bikin repot. Karena itu, menggembalakan domba model begini kamu pasti akan lari kecuali kamu mengasihi aku. Karena itu, kalau kamu mengasihi Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakan domba. Nah, gitu ya. Karena belum lagi ketemu domba yang kepala batu, domba yang keras kepala, domba yang suka cari gara-gara dengan orang lain, domba yang suka bikin masalah. Ya,
Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, tidak akan mengasihi domba-dombanya. Yang lain itu juga alos dan heteros. Alos itu yang lain dari jenis yang sama. Kalau heteros itu yang lain dari jenis yang berbeda. Yang ini lain dari ini. Ini lain dari ini. Dua benda tapi lain. Itu heteros. Ya. Tapi kalau alos, di sini ada botol Coca-Cola. Ada yang lain di sebelah, yaitu botol Coca-Cola. Lain tapi jenisnya sama. Nah, Yesus bilang, aku bersaksi kepadamu, tapi ada yang lain yang berbicara dengan aku. Dia pakai alos. Berarti ada yang lain, tapi dia bersaksi dengan aku. Ya itu Bapa. Itu berarti Bapa itu lain dari Yesus. Yesus lain dari Bapa, tapi jenisnya sama. Lalu di 1 Yohanes pasal 2 ayat 1, Yesus bilang begini. Tadi saya dikatakan, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, parakletos pada Bapa. Berarti Yesus itu parakletos. Tapi di Yohanes, Yesus menjelaskan, aku akan mengirimkan parakletos yang lain. Yang lain itu apa? Kalau dia heteros, berarti beda total. Tapi ternyata alos, berarti Yesus dan Roh Kudus. Di sini Yesus parakletos, di sini Roh Kudus parakletos, tapi yang lain, tapi alos artinya Yesus bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Yesus. Tapi Yesus dan Roh Kudus dari jenis yang sama atau hakikat yang sama. Makanya kita percaya doktrin Allah tertuhan. Ya, karena itu Bapa itu bukan Yesus, Yesus itu bukan Roh Kudus, itu bukan berbeda. Nah ini untuk menghindarkan kita dari pemahaman waras. Saya khawatir tidak sempat ngajak dokter itu ngajak juga dikit-dikit lah, ya. Nah, kalau tidak jadi waras. Bapak itu Yesus, Yesus itu Bapak. Ya, terus waktu Yesus ngomong dengan Bapak, atau Bapak ngomong inilah anakku yang kukasihi, dia ngomong dengan siapa? Sendiri. Waktu Yesus bilang Bapak, atau ngomong dengan diri sendiri. Itu tiga pribadi yang berbeda, hanya hakikatnya yang sama. Satu, ya, makanya kita percaya itu. Hidup. Hidup itu bahasa Yunani ada dua, ada bios, ada zoe. Bios itu hidup jasmani, makanya dari bios itu biologi. Zoe itu hidup rohani. Jadi, aku datang supaya kamu beroleh hidup dalam pernikahan. Mesti cek dulu, hidup di situ itu bios atau zoe. Kalau dia bios, berarti aku datang supaya kamu berhidup jasmani dan hidup jasmani dalam pernikahan. Oh, berarti orang Kristen harus kaya raya. Harus kaya. Tapi kalau dia muncul di sana bukan bios tapi zoe, maksudnya kamu hidup berkelimpahan secara rohani. Maka teologi kemakmuran tidak bisa dibangun dari hati. Nah, itu masalah-masalah begitu ya. Nah, jadi ada masalah grammar, ada masalah vocabulary, masalah ungkapan. Di sini kalau dia jualan tapi sekarang sudah gulung tikar. Apa artinya gulung tikar? Hanya kita yang paham, kan? Coba ngomong orang barat sana, gulung tikar. Apa itu maksudnya gulung tikar? Kenapa? Karena itu ungkapan kita di sini yang hanya kita yang paham. Mungkin karena dulu orang berjualan tuh harus buka tikar di jalan. Kalau sampai dia berantem artinya tikarnya dulu. Dari situ muncul ungkapan gulung tikar, kita paham kan? Tapi coba saudara lihat, pada waktu Tuhan Yesus mengobrak-abrik bait Allah dan dia mengobrak-abrik meja-meja penukaran uang. Kata-kata mengobrak-abrik di situ itu bangkaruta dalam bahasa Arab. Bangkaruta itu bangkrut. Jadi di sana ungkapannya membalik meja itu bangkrut. Kenapa? Karena mereka jualnya di meja. Begitu meja dibalik namanya bangkrut. Kalau kita jualnya di tikar diguling, namanya. Jadi ini ungkapan yang hanya kita sendiri yang tahu karena budaya kita. Nah masalahnya orang sana juga punya ungkapan-ungkapan. Nah kalau kita tidak paham itu ungkapan, masalahnya ungkapan itu masuk di Alkitab. Ya. Apakah engkau Mesias anak Allah? Engkau sendiri mengatakan. Itu ungkapan. Maka ada pendeta yang bilang, saudara-saudara, Yesus sebenarnya tidak mengakuinya. Yesus itu yang bilang, bukan aku. Dia paham itu, padahal engkau sendiri telah mengatakan
itu di sana artinya ya. Ya. Jadi apakah engkau Mesias? Ya. Ungkapan engkau telah mengatakan itu ya. Ya. Izinkanlah aku pergi menguburkan bapakku dulu. Ya. Tuhan Yesus panggil. Ya. Ikutlah aku, tapi orang itu berkata, izinkan aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Saudara itu tidak paham ini. Yesus bilang, biarlah orang mati kubur orang mati, tapi engkau pergilah beritakanlah kerajaan Allah. Rasanya Yesus tidak manusiawi ya. Apakah orang ini menolak ikut Yesus? Tidak. Dia mau ikut, hanya minta izin kubur Bapa saja, tapi Yesus tidak mau. Nah, ini harus dipahami dalam budaya sana. Sebenarnya bapaknya orang ini belum mati. Ya, orang di sana punya budaya khusus anak pertama. Kamu tidak boleh kemana-mana sebelum kamu lakukan tugas terpenting dalam hidup sebagai anak, yaitu kubur bapakmu waktu yang ada. Kapan bapakmu mati, kamu sudah laksanakan tugas, baru kamu boleh merantau kemanapun terserah. Nah, jadi apakah orang ini sedang kedukaan saja? Tidak. Yesus suruh ikut aku di Tuhan, izinkan aku kubur bapakku dulu. Maksudnya tunggu bapakku mati dulu, baru aku ikut engkau. Jadi nanti kalau bapakku tahun depan mati, aku akan ikut engkau tahun depan. Kalau bapakku umur panjang 40 tahun lagi baru mati, nanti 40 tahun lagi baru aku ikut engkau. Maka problem di sini ini penundaan. Makanya Yesus bilang, biarkanlah orang mati kubur orang mati. Ya, kamu pergi beritakan kerajaan Allah. Itu makna ungkapannya. Barang siapa jika seorang datang kepadaku, dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, laki-laki, perempuan, bahkan nyawa sendiri, dia tidak dapat menjadi murid. Berarti kita harus benci bapak ibu? Ya. Nah, tapi kalau kita tidak paham ini dan kita khotbahkan saudara, kita harus benci bapak ibu. Oh, silakan. Dulu waktu saya sekolah teologi, zaman dulu WA belum ada, internet, HP juga belum ada. Saya rajin tulis surat kepada bapak saya, keluarga saya. Tapi ada satu teman yang tidak pernah mau tulis surat. Kenapa tidak tulis surat pada orang tua? Ketika saya ini, mana siapa datang pada dia benci bapaknya tidak susah. Ya. Nah, kita harus memahami budaya di sana. Apa arti membenci? Membenci itu bukan dalam pengertian kita. Benci tidak. Benci artinya kurang mengasihi. Jadi ada saya punya dua barang ya. Saya kok lebih suka pakai ini ketimbang ini. Waktu saya lebih suka pakai ini ketimbang ini, namanya saya membenci. Jadi membenci itu artinya kurang dikasih dibanding ini. Siapa mau ikut aku, dia harus benci bapaknya, ibunya, saudaranya, laki-laki, perempuan. Maksudnya dia harus kurang mengasihi orang tuanya dibanding Tuhan. Dengan kata mengasihi Tuhan itu harus lebih daripada bapak, ibu, dan seterusnya. Tapi digunakan istilahnya membenci. Itu bahasa budaya. Sikat itu artinya apa? Sikat. Ya. Nah, kalau kita lihat ada RW, itu ada sikat. Artinya, tapi kalau saya bertengkar sama bapak, kita dua emosi dan sikat. Artinya pukul. Ya. Tapi kalau kami di Kupang ada cowok yang lihat cewek cantik lewat sikat, artinya langsung tembak dia. Artinya sikat itu dipergunakan dalam budaya kita untuk konteks yang macam-macam. Nah, itu kira-kira begitu. Kalau sampai orang luar datang dan dia ketemu, kita lihat sikat. Kalau dia cari di kamus, the meaning of sikat, dia nggak akan dapat. Karena ini masalah budaya, ungkapan kita. Ya. Nah, ini yang saya bilang kemarin, telah dan sudah tiba. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Ini akan datang atau sudah tiba? Waktu itu kalau sesuatu belum datang, tapi pasti terjadi, dianggap sudah. Makanya di Yesaya 9:5 itu, ya, itu sama juga dengan ini.
Abraham papamu bersuka cita bahwa dia akan melihat hariku, dan dia telah melihat. Akan, tapi telah. Nah, makanya seorang anak telah lahir untuk kita, itu belum lahir, tapi pasti lahir. Nah, itu masalah-masalah ungkapan-ungkapan. Dan banyak yang lain. Nah, dengan begini maka kita jadi sadar bahwa berarti penafsiran itu diperlukan. Nah, makanya saya dengar banyak orang, jangan tafsir Alkitab. Itu salah paham tentang apa maksudnya tafsir. Tafsiran mutlak diperlukan. Tinggal nanti lihat tafsiran kita benar atau tidak. Nah, banyak kekacauan dalam ajaran itu karena tafsirannya yang kacau balau atau karena itulah penting bagi kita. Ya, ini yang contohnya seperti kemarin saya bilang, apabila garam menjadi tawar, nah itu harus dipahami. Nah, bunga bakung yang kemarin saya sebut tuh, bunga krinon itu, nah itu di dalam Alkitab bahasa Inggris itu the lilies, bunga lili, tapi Yunani itu sebenarnya krinon. Ya, galarangsang, coba. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galarangsang. Apa itu galarangsang? Ada yang mengartikan itu alat yang dikasih di sapi itu, kerbau itu. Jadi kalau dia tendang ke belakang, dia akan luka. Tafsiran kedua itu menunjuk kepada pohon duri. Jadi kalau kamu emosi lalu pohon berarti kamu tendang. Kira-kira pohon yang sakit atau kamu yang rusak? Kamu yang rusak. Ya Saulus, kamu jangan menendang ke galarangsang. Kamu hanya menyakiti dirimu sendiri. Nah, perekaman. Dan juga kitab-kitab terutama perekaman itu. Apa itu perekaman? Itu kitab yang ditulis di atas kulit binatang, kulit domba atau kambing yang habis itu ini dikasih rata lalu tulis di atas. Nah itu namanya pergamen. Kenapa disebut pergamen? Pergamen karena diproduksi di Pergamus. Itu makanya dikasih nama kertas, itu nama kertas. Dulunya sebelum orang pakai pergamen, orang pakai tanaman papirus. Papirus yang ada di Mesir banyak, Syria. Lalu mereka proses tertentu jadi kertas. Papirus itu dikirim dari Syria ke berbagai macam tempat melalui pelabuhan di Syria namanya Byblos. Dari Byblos itu muncul Biblos, Bible, Bible. Karena dari papirus itu menjadi papir turun ke bahasa Inggris paper. Nah itu kata-katanya begitu. Nah karena ada papirus diproduksi banyak di Mesir, Alexandria, perpustakaan Alexandria. Tapi Raja Pergamus kepengen bikin perpustakaan menyaingi Alexandria. Lalu dia sogok pegawai perpustakaan Alexandria untuk pindah ke Pergamus. Gara-gara begitu, Raja Ptolemeus dari Mesir menjadi marah. Tutup jalur ke Pergamus, tidak usah kirim papirus lagi, biar mampus mereka. Akhirnya papirus tidak dikirim lagi ke Pergamus. Orang Pergamus pikir bagaimana caranya ciptakan kertas baru dari papirus. Kita pakai saja kulit binatang. Nah dari kulit binatang dibikin untuk ditulis. Ini made in Pergamus, maka namanya pergamen. Nah itu asal usulnya begitu. Ya, Dioskuri dari Alexandria selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai lambang Dioskuri. Nah, masih cari tahu itu Dioskuri itu apa? Nah, kalau begitu sudah begini kayaknya baca Alkitab ini tidak mudah ya. Mau memahami Alkitab ini tidak mudah kan? Ada banyak hal yang kita tidak ketahui. Nah, karena itulah maka khusus bagi kita para pengkhotbah, pendeta, gembala ini kita butuh kerja lebih keras. Maka kita butuh yang namanya alat bantu supaya bisa paham. Alat bantunya apa? Ya, pertama saudara harus punya Alkitab berbagai macam terjemahan. Ya, jangan pakai satu Alkitab saja, karena terjemahannya belum tentu betul.
Bukan berarti punya satu Alkitab, satu terjemahan dalam macam. Terjemahan beda-beda. Itu akan menolong. Ya, contoh Mazmur 23, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Apa itu lembah kekelaman ya? Saudara bingung dengan ini, saudara lihat ke Indonesia sehari-hari. Meskipun aku melalui lembah yang gelap. Tapi kalau lihat terjemahan lama lebih ngeri. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut. Ini bukan hanya gelap ini, maut ini. Kalau dilihat di dalam bahasa asli, Gait Sarmafet, lembah bayang-bayang kematian. Lalu harus cari tahu apa sih Gait Sarmafet itu, buka kamus. Nanti ketemu itu adalah gambaran orang Yahudi tentang dunia orang mati. Jadi ini bukan hanya sekedar jalan di tempat gelap, tapi sekalipun turun ke dunia orang mati, aku tidak takut. Nah itu masalah terjemahan, ya. Matius 5 ayat 28. Setiap orang yang memandang seorang perempuan serta menginginkannya sudah berzina. Lalu ada pemuda tanya sama saya, Pak, kalau kita lihat lalu ingin saja sudah berzina, bagaimana kita bisa pacaran? Karena dia baca satu terjemahan. Kalau lihat terjemahan lama, tiap-tiap orang memandang seorang perempuan serta bergerak syahwatnya. Ini berarti bukan lihat biasa nih, lihat sampai bergerak syahwat. Lalu Alkitab Indonesia sehari-hari, barang siapa memandang seorang wanita dengan nafsu birahi, orang itu juga berzina. Jadi kalau memandang saja tidak ada nafsu apa-apa, hanya mengakui si A cantik ya, hanya mengakui begitu, tidak ada nafsu birahinya, ya itu belum tergolong berzina. Akan gitu, karena perbandingan terjemahan. Matius 17. Apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau orang asing? Saudara lihat, dari rakyat atau dari orang asing? Itu Alkitab kita. Alkitab terjemahan lama, dari segala anaknya atau dari keluarga? Maksudnya dari anak atau dari keluarga? Orang luar. Saudara lihat, di sini diterjemahkan rakyat atau orang asing. Yang rakyat atau orang asing. Yang ini anak atau orang luar. Jadi ini rakyat atau anak. Ya. Di dalam King James, of their own children or of strangers. Dari anak mereka sendiri atau orang lain. Sama juga di SV. Their sons from others. Anak. Kalau begitu semua anak. Tapi kenapa ayat yang ini kok rakyat? Ini ada problem ini. Nah, maka kita akan cari tahu sebenarnya apa dan mengapa. Lukas 16. Kemudian matilah orang miskin itu. Kan seharusnya matilah orang miskin. King James, pengemis, orang miskin, pengemis. Orang miskin tidak selamanya pengemis ya. Lebih masalah ini, Yesaya 34, 16. Yang hilang ku cari, yang tersesat ku bawa pulang, yang luka ku balik, yang sakit ku kuat, serta yang gemuk dan yang kuat akan ku lindungi. Yang gemuk dan kuat Tuhan akan amin. Yang gemuk dan kuat Tuhan. Nah, itu kalau baca Alkitab terjemahan baru, baca terjemahan lama, yang gemuk dan kuat akan kujauhkan. Jauhkan ini, ya. Lalu Indonesia sehari-hari, yang kuat dan gemuk akan kubinasakan. Aneh ya? Ya. Ini pasti ada yang salah nih. Nah, maka butuh penelitian lebih jauh. Sebenarnya apa sih yang dimaksudkan di sini? Nah itu yang saya bilang, terjemahan itu bisa salah. Ya, terjemahan bisa salah. Makanya butuh lebih banyak terjemahan supaya kita mudah mencari tahu. Ya.
Nah, banyak kali dijumpai kasus-kasus kesalahan atau ketidaktepatan terjemahan. Makanya, saudara usahakan punya Alkitab lebih dari satu. Sekarang nggak repot-repot, tinggal saudara download saja itu program Alkitab, itu kan sudah banyak-banyak ya. Tinggal lihat-lihat, banding-banding saja. Yang Indonesia punya ada terbitan dalam hidup itu. Apa itu? Ya, Alkitab dalam hidup, ada selama 2000, ada banyak sekarang sudah muncul. Ya, pakai itu. Butuh concordance Alkitab untuk cari ayat, tapi sekarang mungkin nggak perlu lagi concordance buku zaman dulu ya. Cukup cari saja di Google atau Bible software, kita bisa cari ayat gampang. Peta Alkitab itu untuk cari tahu seperti ilmu dari Hermon, tapi sekarang bisa pakai Google. Ya, nah itu akan mempengaruhi penafsiran, misalnya Gadara dan Gerasa. Satu ayat bilang Yesus pergi menyembuhkan orang kerasukan di Gadara, satu di Gerasa. Lalu itu Gadara dan Gerasa itu ternyata juga ini Gadara di sini, Gerasa di sana, cukup jauh itu. Ya, sehingga akan menolong kita untuk memahami itu. Pedoman pokok-pokok isi Alkitab ini akan menolong saudara. Kalau saudara bisa cari buku ini bagus. Tinggal saudara bisa cari persepuluhan. Nah itu nanti kita buka persepuluhan, dia kasih ayat semua tentang persepuluhan, itu ayatnya di mana-mana saja. Nah, ya, mau cari tentang kejujuran, maka dikasih tahu jujur itu akan berarti 20, kasih ayat semua. Maka ini sangat penting bagi pengkhotbah kalau bisa punya buku ini. Lalu kamus Alkitab. Ada beberapa kamus Alkitab itu menolong, seperti tadi Dioskuri itu apa? Itu tinggal buka saja, lalu kita dikasih tahu. Ensiklopedi ini penting untuk mencari tahu. Misalnya Maria yang memberi minyak narwastu yang mahal harganya. Mahalnya berapa sih? Kenapa sampai mahal? Harganya 300 dinar. Mengapa mahal? Karena ternyata kalau saudara pelajari minyak narwastu itu dibuat dari tanaman khusus yang hanya tumbuh di India Utara. Maka minyak narwastu itu minyak impor. Makanya harganya mahal. Harganya berapa? 300 dinar. Makanya waktu dituang di kaki Yesus, Maria protes, sampai Yudas protes. Kenapa minyak ini tidak dijual 300 dinar? 300 dinar itu berapa? Banding lagi dengan orang-orang yang dipekerjakan kebun anggur, masuk jam 6 pagi, selesai 6 sore, upahnya 1 dinar 1 hari. 1 dinar 1 hari, berarti untuk bisa membeli minyak ini, kau perlu kerja 300 hari. Itu gaji 1 tahun itu, baru dikasih. Itu hitung-hitungannya begitu. Ketika Yesus suruh murid-murid beri makan, lalu mereka bilang, Tuhan, roti sebanyak ini butuh 300 dinar untuk beli roti sebanyak ini. Nah kalau itu untuk kasih makan orang 5.000 beli roti itu butuh kira-kira 300 dinar. Roti minyak ini mahal. Ya, sudah mau belajar tentang burung gagak itu. Cari di ensiklopedi burung gagak itu ada berapa macam, apa sifatnya, ada segala macam. Serafim itu apa? Nah, butuh ensiklopedi Alkitab. Ya, dan terakhir yang tidak kalah penting, butuh tafsiran-tafsiran Alkitab. Ya, ini menolong saudara untuk paham latar belakang budaya, sama seperti tadi. Ada perata-perata profesional, itu carinya di mana? Cari di tafsiran-tafsiran ini. Makanya pengkhotbah atau gembala harus punya banyak buku. Karena itu gereja tolong dididik ke majelis-majelis, jangan beli buku untuk hamba Tuhan. Karena kalau hamba Tuhan yang tidak belajar, apa yang dikasih makan ke jemaatnya, maka jemaat mau keluarkan duit. Supaya makanya waktu saya jadi gembala, salah satu program saya adalah pembelian buku-buku teologi 1 tahun sekian, misalnya 15 juta. Itu dibiayai oleh gereja, beli. Karena kalau saya tidak dapat bacaan yang baik, saya mau berapa untuk kalian? Kasih keluar. Nah, sekarang ada sudah banyak elektronik book, yang kita pakai elektronik book yang banyak ya. Tapi kalau memang ada, harus. Nah, itu sedikit pengantar. Nanti kita butuh banyak, kayak ini, kayak tafsir Matthew Henry ini mahal-mahal di Indonesia, ya. Tapi itu sudah ada dari Matius sampai Wahyu. Tapi sudah ada di e-booknya. Kalau mau nanti saya kasih gratis semua. Kejadian Matius sampai Wahyu. Ya, lalu ada filenya semua pada saat tinggal saudara baca, kutip segala macam ada. Kalau saudara bisa bahasa Inggris, itu lebih banyak lagi. Ya,
Saudara tinggal masuk misalnya pada Bible Hub. Saudara tinggal lihat, buka ayatnya Kejadian ayat 1, lihat tafsir ini bilang apa, tafsir ini bilang apa, tafsir ini bilang apa. Nah, kalau saudara pinter bahasa Inggris bisa, tapi kan sekarang belum mudah tuh, tinggal kok bisa minta Google terjemahkan gitu ya. Jadi sebenarnya generasi sekarang ini punya kemampuan belajar yang baik. Pendeta-pendeta punya akses belajar yang baik. Ketimbang zaman dulu yang susah sekali ya. Tapi sekarang dengan era sekarang kita bisa. Oke, itu sedikit pengantar. Nah, lalu saya kasih tahu lagi bahwa ada prinsip-prinsip umum tafsir Alkitab. Ada banyak tafsir narasi dengan tafsir puisi, tafsir berbola, alegori, tipologi, itu beda-beda. Kita tentu tidak punya waktu. Saya hanya mau kasih satu prinsip dasar saja hari ini, kalau kita ada cukup waktu. Nah, ini banyak kesalahan tafsir Alkitab karena orang melepaskan ayat dari konteks. Itu namanya tafsir out of context. Nah, konteks itu apa? Kon itu bersama-sama atau menjadi satu, textus tersusun. Jadi artinya konteks itu hubungan yang menyatukan bagian Alkitab yang satu dengan bagian Alkitab yang lain. Nah, pentingnya untuk menguji apakah ayat itu ditafsir benar atau tidak. Saudara ingat, waktu saudara baca surat 1 Korintus pasal sekian, memang secara rohani kita tahu bahwa Tuhan bicara kepada kita melalui ayat itu. Tapi secara historisnya, kan itu ayat bukan ditujukan kepada saudara, ditujukan kepada orang Korintus. Maka saudara harus memahami waktu Paulus tulis surat itu, dia maksudnya apa. Jangan maksud kita sekarang. Harus ditangkap dulu maksud utama Paulus. Setelah itu baru cari penerapannya untuk masa kini. Ayo contoh, ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Lalu 1 Korintus bilang orang itu apa? Marilah kita serahkan kepada iblis. Ya, diserahkan kepada iblis. Apa sih maksudnya diserahkan pada iblis itu? Harus dicari tahu. Ini penting karena ada gereja yang berdoa untuk Tuhan yang kami serahkan si bapak ini kepada iblis. Apa nama itu? Nah, harus dicari tahu apa masalahnya dan maksud Paulus itu apa. Tugas kita sekarang, tugas seorang penulis itu adalah menemukan makna mula-mula. Di Korintus, di Galatia, di Efesus. Jangan ngomong kita dulu. Nanti setelah itu baru cari penerapannya sekarang. Ambil contoh, perempuan aku larang bicara dalam pertemuan jemaah. Ya, kalau ada pertanyaan tanya suami dulu. Akibat itu ada gereja-gereja yang melarang ada pendeta perempuan. Ya kan? Perempuan tidak boleh jadi pendeta. Karena ayat itu mengatakan perempuan-perempuan dilarang bicara. Nah, masalahnya harus dicari tahu apa sih waktu itu yang menyebabkan muncul larangan itu. Itu harus dicari tahu dulu. Nah, ini yang saya bilang latar belakang tadi. Karena kota Korintus itu kota penyembahan berhala. Di Korintus itu ada kuil Dewi Afrodit, ya, atau dalam bahasa Latin Dewi Diana. Nah, itu Dewi Cinta. Nah, mereka di sana percaya bahwa kesuburan tanah Korintus itu bergantung dari hubungan seks antara dewa dan dewi. Masalahnya dewa dan dewi ini belum tentu mau hubungan seks. Kalau dewa dan dewi tidak hubungan seks, Korintus gersang. Supaya subur harus kawin. Bagaimana caranya membuat dewa kawin sama dewi? Dibuatlah pesta seks di kuil. Maka di kuil itu disediakan 1000 perempuan pelacur batu. Pada acara-acara khusus, acara seks, laki-laki dari berbagai itu ada di gunung. Ya. Nah, maka laki-laki dari berbagai penjuru Korintus naik ke gunung itu untuk pesta seks. Saking bejaknya, kalau misalnya saya sedang naik gunung, orang tanya, Bapak mau kemana? Saya mau berkorintus.
Leviticus itu artinya melakukan pesta seks. Nah, waktu pesta seks itu yang aktif itu perempuan, laki-laki di luar bicara. Itu laki-laki dia yang repot, yang urus semua perempuan. Karena kuilnya kuil Dewi, bukan dewa. Nah, dalam konteks seperti itu, Injil masuk Korintus, banyak yang bertobat, termasuk XX pelatur dari kuil itu. Sekarang mereka sudah tinggalkan kuil, sudah masuk gereja. Begitu mereka masuk gereja, mereka lupa bahwa ini bukan kuil. Maka begitu masuk gereja, perempuan-perempuan bikin kacau, mau ngatur semua, mau urus semua, laki-laki dia. Mereka kira ini kuil. Maka terjadilah banyak kekacauan. Mengatasi kekacauan itu, lalu perempuan-perempuan aku larang bicara dalam pertemuan Tuhan. Diam. Karena yang menjadi sumber kekacauan adalah perempuan. Nah, kalau itu kita terapkan sekarang, masalahnya apakah di gereja kita sumber kekacauan perempuan? Belum tentu. Ada bapak-bapak semua. Kalau begitu, penerapannya sekarang bagaimana? Bukan larang perempuan aktif, tapi yang bikin kacau dalam gereja dia. Nah itu begitu tafsirnya. Nah kalau kita tidak tahu latar belakang ini, maka kita bisa salah di dalam. Jadi maksud saya adalah cari tahu dulu latar belakangnya Tuhan, baru cari penerapan yang bersekarang. Nah kalau kita tidak menafsirkan ini akan susah. Ya, maka konteks itu sangat-sangat penting. Konteks itu begini. Jadi ada dua macam konteks. Konteks itu ikatan. Jadi gini, kalau saudara mau tafsir ayat 5, jangan lupa ayat 1, 2, 3, 4 bilang apa? Ayat 6, 7, 8 bilang apa? Karena itu semua terkait. Saya kasih contoh gini. Bapak-bapak, saya mau cerita. Ibu-ibu, semua orang mati. Waktu saudara dengar kata semua orang mati, apa yang dipikirkan saudara? Orang di Papua mati? Oh, namanya semua. Orang di Brasil mati? Ya. Afrika Selatan mati? Ya. Tapi kalau semua orang mati itu ada dalam suatu konteks kalimat. Pesawat Lion Air dari Jakarta menuju Medan mengalami hilang kontak dan terjun ke laut dan semua orang mati. Apakah saudara akan menafsirkan bahwa orang di Afrika Selatan mati? Tidak. Ternyata semua orang itu ditafsir berdasarkan konteks. Artinya semua orang dalam pesawat Lion Air hari itu. Maka konteksnya akan menentukan. Ada konteks dekat, itu beberapa ayat sebelum dan sesudahnya. Saya kasih contoh ya. Ini contoh saja. Kalau ada, ini Maria punya cowok pergi kuliah zaman dulu di tempat jauh. Lalu akhirnya satu hari dia kirim surat kepada Maria. Maria, maafkan aku. Sebenarnya aku pun tidak ingin menikah dengan Clara. Tapi karena desakan orang tua, akhirnya aku pun menyerah dan menikahi Clara. Maafkan aku karena tidak bisa menjaga cinta kita. Kukira cinta kita harus berakhir di sini. Begitu Maria dengar ini, Maria langsung gantung diri. Tapi sebenarnya, ya ini surat tidak lengkap. Ada surat ini lembaran kedua, sebenarnya ada lembaran pertama dan lembaran ketiga. Tapi salah susun, Maria langsung baca lembaran kedua. Sebenarnya lembaran satu. Lembaran satu dan Maria, minggu lalu aku bermimpi bahwa aku sementara bersama sebuah pohon rumput. Kita berdua terdiam dan tanpa sedih. Tiba-tiba aku pun berkata. Lalu ada halaman 3. Dan tiba-tiba kamu menangis sejadi-jadi. Kamu berlari ke tebing dan buang dirimu dari sana. Aku begitu ketakutan. Saat itu aku sadar dari mimpiku, Maria, untuk semua hanya mimpi. Jadi begitu hanya halaman 2 dibaca, oh sudah gantung diri. Padahal kalau dibaca semua, nah begitu artinya. Nah, ya itu konteks itu, video-video yang dipotong itu menghilangkan konteksnya, bikin orang salah tafsir. Ya, orang pernah potong video saya, lalu ketika saya potong, jadi saudara-saudara, Allah Bapa di surga itu punya anak 3. Pertama itu adalah
Lucifer, kedua adalah Adam, dan ketiga adalah Yesus. Lalu dipotong situ disebar. Maka orang ada hujat saya di mana-mana, dia ajar sesat. Tapi itu dipotong, kenapa? Karena kalimat sebelumnya saya konteksnya saya sedang membahas ajaran Erastus Sabrono. Lalu saya bilang, ya apa yang diajarkan Erastus? Erastus mengatakan Allah Bapa punya anak 3. Nah yang Erastusnya dipotong. Pernyataan saya itu diambil. Jadi sebenarnya saya loh. Saudara, beredar itu video di TikTok itu. Seolah-olah saya mendukung orang Islam bahwa Kidung Agung 5 ayat 16 itu nubuat untuk Muhammad. Ya. Jadi saya menjelaskan Kidung Agung 5 ayat 16 ini ada kata Ibrani Mahmadim. Kata Mahmadim itu dari kata Ahmad itu kependekan dari nama Muhammad. Jadi Kidung Agung 5 ayat 16 itu bernubuat tentang Muhammad. Itu dipotong. Islam pada senang, semoga dapat hidayah. Padahal saya sedang membahas untuk membantah ayat itu. Saudara-saudara, ada orang Islam yang menganggap bahwa Muhammad lagi dinubuatkan dalam Alkitab Kidung Agung 5 ayat 16. Nah, kita akan bahas itu. Tapi sekarang mari kita baca dulu atau kita pahami apa maksud mereka. Nah, begini, menurut mereka itu dipotong. Dalam itu Kidung Agung 5 ayat 16 ada kata Muhammad dan seterusnya. Dan diciptakan seolah-olah saja. Artinya jadi lain ketika dipotong sebelum dan sesudah. Nah begitu juga waktu kita baca Alkitab, kalau kita coba cuplik ayat ini tidak sudah lepas dari sana sini, maka kemungkinan salah tafsir itu sana. Dalam konteksnya. Maka menafsir itu harus perhatikan konteks. Misalnya Matius 28, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ada pendeta bikin pemberkatan nikah untuk orang, lalu doa berkat nikahnya pakai ini. Padahal konteksnya jelas bahwa ini dilihat dari ayat 19. Jadikanlah semua bangsa olehku baptis dalam ini ayat untuk penginjilan, bukan untuk orang nikah, untuk orang kawin. Kalau mau berkat untuk orang kawin, cari ayat lain. Jangan pakai ini, salah itu. Ya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah ayat ini, kamu tidak boleh berdusta loh. Karena jika ya, katakan ya, tidak. Bukan masalah dusta yang dipersoalkan. Sekarang kita lihat ini bicara masalah apa? Ini ayat 37. Mundur sedikit ke ayat yang ke-33. Ternyata di ayat 33 dia ngomong, jangan bersumpah. Lalu berikut sumpahmu, ya. Lalu berikut bersumpah, ya. Lalu berikut bersumpah. Baru muncul jika ya, hendak kamu katakan ya, jika tidak. Berarti ayat 37 ini bukan bicara dusta, bicara soal sumpah. Ini konteks. Maka jangan sembarang pakai ayat itu. Ayat 37 ini pokoknya ya, kamu sudah makan belum? Belum. Jika ya, hendak kamu katakan. Ini tidak ada urusan dengan sumpah. Contoh. Satu Korintus 15. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tapi damai sejahtera. Tapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Allah tidak menghendaki kekacauan, harus sopan dan teratur. Nah ini banyak ditafsirkan. Orang saksi Yehova menafsiri dan berkata itu, makanya dokter itu ajaran kacau itu. Allah tidak menghendaki kekacauan. Jadi diterapkan pada doktrin Allah Tritunggal. Nah, sementara itu ada yang menafsirkan jangan hidup sembarangan, jangan judi, mabuk, zina karena Allah tidak menghendaki kekacauan. Ya, ada yang bilang suami istri harus hidup rukun, tidak boleh bertengkar atau cerai karena Allah tidak menghendaki kekacauan. Kelihatannya enak, tapi sebenarnya ayat ini bicara soal apa? Ini ayat 33. Ya, kita mesti mundur. Ternyata dia bicara soal berkata-kata dengan bahasa roh. Biarlah 2 atau 3 orang, seorang demi seorang, harus ada yang menafsirkannya. Setelah itu dia hendaklah berdiam diri dalam pertemuan jemaat.
Biarlah 2 atau 3 orang yang berkata-kata yang baik menanggapi. Harus berdiam diri seorang demi seorang. Ya, lalu sebab Allah tidak menghendaki kekacauan. Kalau begitu kekacauan di sini bukan kekacauan suami istri, bukan kekacauan hidup mabok zina dan lain sebagainya, tapi kekacauan dalam ibadah pertemuan jemaat. Karunia boleh, tapi jangan sampai karunia mengacaukan. Nah itu maksudnya. Jadi maksudnya Allah tidak menghendaki kekacauan adalah kekacauan dalam pertemuan jemaat akibat penggunaan karunia-karunia. Karunia itu penting dan perlu, tapi kalau itu mengacaukan itu nggak boleh. Jadi yang dimaksudkan dengan kekacauan sini konteksnya kekacauan dalam pertemuan jemaat, bukan kekacauan suami istri. Ya, makanya ayat selanjutnya bicara pertemuan jemaat. Berikutnya dia muncul lagi pertemuan jemaat. Berikut lagi dia muncul karunia rohani. Artinya apa? Oh, kekacauan yang dimaksud adalah kekacauan penggunaan karunia rohani dalam pertemuan jemaat. Harus begitu tafsir. Oke. Ini ayat favorit orang teologi agama orang. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa dia oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun dia kaya, supaya kamu menjadi kaya karena kemiskinan, supaya kamu menjadi kaya. Jadi Tuhan mau supaya kita kaya. Tapi kaya apa yang dimaksudkan di sini? Nah ini 2 Korintus 8 ayat 9. Jangan hanya stop di ayat 9, lihat sebelumnya. Nah sebelumnya bilang apa? Kita lihat ya, mulai ayat 1. Ternyata ayat 1 bilang mereka sangat miskin. Jemaat ini, walaupun mereka miskin, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Jadi uangnya tidak ada, tapi keinginan memberinya itu besar. Ya, uang pas-pasan saja, tapi mereka kalau soal memberi uang kaya sekali dalam hal kemurahan hati. Mereka memberikan menurut kemampuan mereka. Berarti ini soal memberi. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta berdasarkan. Mereka dengan rela mengambil bagian dalam pelayanan. Jadi rupanya ada pelayanan yang membutuhkan uang. Dan jemaat Makedonia miskin, tapi mereka mau kasih. Nah, kira-kira gitu. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka dalam pelayanan kasih. Jadi ini dalam pelayanan kasih, memberi dalam pelayanan kasih. Nah, maka sekarang sama seperti kamu, kaya. Kayanya kaya apa? Kaya dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu dirinci. Kaya dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dalam kasih. Itu kayanya. Lalu kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Ayat 8 membantu. Keikhlasan. Tiba-tiba ayat 9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun dia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh kemiskinan. Kaya apa? Uang. Kaya kemurahan hati. Ya, kaya dalam pelayanan kasih. Karena kamu bisa kaya uang, tapi miskin sekali kemurahan. Pelitnya minta ampun. Tapi ada orang yang uangnya pas-pasan, tapi keinginan memberinya itu besar. Itu namanya kaya. Jadi 2 Korintus 8 ayat 9 itu bilang Kristus jadi miskin supaya kamu kaya. Jangan ditafsirkan bahwa itu kaya materi. Itu membuang konteks. Ya. Nah, ini juga. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarnya, semua akan ditambahkan padamu. Oh, saudara-saudara, semua. Kalau ada pengkhotbah, apakah kapal pesiar masuk di sini? Kalau tidak, ini semua loh, saudara. Kapal pesiar, villa, helikopter, ya, apa semuanya semua ada di sini. Semua. Yang penting saudara cari kerajaan Allah, Tuhan pasti akan berkati. Berlimpah ruah sampai 100.000 kali ganda. Tapi masalahnya harus cari tahu semuanya apa? Konteks. Mulai dari ayat 20. Karena itu aku berkata padamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Jangan kamu khawatir akan apa yang kamu pakai. Berarti ada makan, minum, makanan.
pakaian, ya, makan, pakaian, ya, pakaian, makan, minum, ya, pakai. Semua itu dicari bangsa itu dengan semua tahu. Makan, minum, pakai. Tapi carilah dahulu kebenaran Allah dan kebenarannya. Ya, Bapakmu kamu memang semuanya itu, semua apa? Carilah dulu kerajaan Allah. Semua ditambahkan. Semua apa? Ada helikopter di sana. Ada villa, ya, ada pesawat pribadi, bukan berarti tidak boleh punya, boleh saja, tapi yang dimaksudkan di ayat itu bukan itu, ya. Tapi sudah lihat ada banyak pengkhotbah yang menggunakan dan menerapkannya kepada kekayaan duniawi dan pakaian ini, termasuk pendeta-pendeta kaliber Indonesia. Ya. Dulu saya ikut satu persekutuan. Ini persekutuan ini tidak pernah kita siapkan. Jadi minggu depan Bapak tolong siap Bapak yang berbayar ibu yang nah. Ini persekutuan menyanyi saja, nanti pas mau firman Tuhan, nanti ada semacam nabi di situ yang dapat suara Tuhan. Hari ini firman Tuhan datang dari Mazmur 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, dan yang berkhotbah adalah Pak Esra. Dari Tuhan bicara tuh ayatnya langsung siapa pengkhotbah. Kamu tidak boleh menolak, karena itu Roh Kudus yang bilang langsung naik dan khotbah. Jadi saudara-saudara, yang paling menakutkan dalam persekutuan itu kalau kita dapat jangan saya Tuhan, jangan saya Tuhan. Kita sudah takut semua kalau kita ditunjuk kan. Ini kaget-kaget. Lalu saya bilang begini, kenapa kita tidak tunjuk saja siapa yang berkhotbah minggu depan supaya dia bisa siap? Tapi usulan saya dibantah pakai ayat. Tidak boleh, karena kalau sudah siap khotbah itu namanya kamu sudah menambah pikiran manusia kepada Roh Allah. Lalu mereka kasih ayat ini, jangan kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang kamu katakan, karena semua itu akan dikaruniakan padamu saat itu juga. Karena bukan Bapak yang kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapakmu, dia yang akan berkata-kata. Juga ya. Nanti naik saja di mimbar, nanti akan kata-kata. Saya tidak bisa jawab. Tapi setelah itu saya belajar hermeneutik. Ini sebenarnya apa? Ini kan ayat 19-20 ya. Kita lihat dari ini. Mulai ayat 16, lihatlah, aku memutuskan seperti domba. Karena ada yang akan menyerahkan kamu ke majelis agama. Mereka akan menyasar kamu, dan karena aku kamu digiring ke penguasa-penguasa, raja-raja, menjadi kesaksian begini. Apabila mereka menyerahkan kamu ke penguasa-penguasa tadi, nah, jangan khawatir apa akan kamu, bagaimana kamu harus katakan. Semuanya akan dikaruniakan pada saat itu. Jadi semua dikaruniakan konteksnya apa? Kalau karena Injil kamu digiring ke muka penguasa-penguasa, bukan dalam konteks siap khotbah. Jadi kalau siap khotbah itu malah harus siap. Tapi kalau dibawa ke pengadilan, nah tidak usah khawatir, maju saja, nanti sampai Tuhan akan kasih bicara. Nah itu konteksnya, ya konteksnya. Nah itu konteks dekat. Kalau konteks jauh, pasal-pasal sebelum. Kalau konteks dekat itu ayat sebelumnya aja sudahnya. Kalau ini sebelumnya, contohnya orang mendirikan menara Babel, Kejadian 11. Kenapa mereka mau mendirikan menara yang ujungnya sampai ke langit? Karena ada air bah di pasal 7. Di pasal 7 itu air bah tutup sampai gunung-gunung. Ini jaraknya Kejadian 11, Kejadian 7 dan 11 itu hanya 100 tahun. Kalau 100 tahun itu pendek. Kenapa? Karena orangnya hidup sampai 100 tahun. Jadi itu 100 tahun itu pendek. Jadi kenapa mereka mau mendirikan menara yang ujungnya sampai ke langit? Karena Tuhan pernah kasih air bah tutup sampai di gunung-gunung.
Jadi mereka berpikir kalau Tuhan kirim lagi air bah, kita antisipasi dengan cara bikin menara yang ujungnya sampai ke laut. Padahal Tuhan sudah janji air bah tidak terjadi lagi. Dengan kata lain, mendirikan menara Babel itu adalah tidak percaya kepada janji itu. Dan kedua, mau cari jalan selamat sendiri daripada jalan yang Tuhan tentukan. Konteksnya. Atau saudara lihat pencobaan Yesus di padang gurun. Iblis datang bilang, jika engkau anak Allah. Kenapa iblis bilang jika engkau anak Allah? Satu pasal sebelumnya Yesus keluar dari baptis. Tiba-tiba Bapak bilang, inilah anakku. Karena dia bilang, inilah anakku yang dikasih di padang gurun. Iblis dan jika engkau anak Allah. Berarti waktu Yesus terima ungkapan Bapa keluar dari sungai Yordan, itu iblis dengar di padang gurun. Nah itu konteks jauh, pasal-pasal sebelumnya. Pembicaraan tentang roti hidup punya hubungan dengan Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah itu ada jauh. Ya, Yesus diurapi di Betania Yohanes 12 itu punya hubungan dengan Lazarus dibangkitkan. Kenapa Maria mau kasih minyak narwastu yang begitu mahal? Itu pasal 12. Pasal 11 Lazarus mati. Karena Lazarus mati dan dibangkitkan saudara Maria. Nah masalahnya minyak narwastu memang mahal 300 dinar, tapi nyawa Lazarus lebih mahal. Kalau Yesus sudah membangkitkan saudaramu, apalah artinya minyak narwastu itu? Karena itu kalau saudara sadar bahwa Tuhan sudah memberikan yang jauh lebih besar dari kamu, kamu tidak akan beli hanya dengan 300 dinar. Nah itu kan gitu kan? Kenapa banyak orang beli sama Tuhan? Karena dia nggak sadar bahwa Tuhan kasih dia itu sudah jauh lebih banyak daripada. Nah itu konteks. Ya, nah, cukup di sini dulu. Kita buka tanya jawab kalau ada yang mau bertanya. Ya, ada. Ya. Ada moderator. Masuk dulu. Ya, tadi malam sudah ada clue dari Pak Pendeta Esra untuk pertanyaannya di HP. Tolong Hana untuk foto siapa yang bertanya. Ya, saya baca. Ini ada cuma 2 ya pertanyaannya. Oke. Ini mental. Akses grup saya buka untuk pertanyaan, bukan kirim foto. Ya, ini ada yang suruh kirim foto. Ya, saya baca dulu dari GSJA. Ada ya. GSJA Sola Gratia Tandengan Eris. Pertanyaan masih sesuai tema tentang hamba yang tadi malam. Bolehkah dijelaskan makna apa yang disertakan? Oh, di-share makna dari pengajaran Tuhan Yesus tentang hamba dalam Matius 20 ayat 27 yang berhubungan dengan permintaan seorang ibu soal kedudukan. Matius 20:27. Bolehkah di-share makna dari pengajaran Tuhan Yesus tentang hamba dalam Matius 20 ayat 27? Pak Dong, Matius 20 ayat 27. Pertanyaan. Ayat 27.
Nih ya, Iya. nah makanya kita harus lihat konteksnya ya. Seperti saya bilang tadi, konteksnya ada orang ibu, datanglah ibu ngasih bersama anaknya, lalu suruh jalannya. Dan lagi berilah perintah supaya kedua anakku boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang sebelah di sebelah kananmu, yang sebelah di sebelah kiri. Nah jadi begini, walaupun Yesus adalah Mesias yang sudah dijanjikan dalam perjanjian lama, tetapi rata-rata orang Yahudi itu memahami salah Mesias itu. Mereka kaum mayoritas itu percaya Yesus itu sebagai Mesias politis. Hanya kaum minor yang percaya Yesus itu Mesias rohani. Yang percaya Yesus itu Mesias rohani itu misalnya adalah Simeon dan Hana. Sementara yang lain itu percaya Yesus itu Mesias politis. Dalam konteks apa? Orang Yahudi sejak dari pembuangan ke Babel itu mereka tidak pernah merdeka seperti itu. Karena masa setelah Daud mati, Salomo kerajaan kan pecah. Kerajaan utara, kerajaan selatan. Kerajaan utara ditaklukkan oleh Asyur, kerajaan selatan ditaklukkan oleh Babilonia. Maka Babilonia menjadi penguasa dari orang takluk pada Babilonia. Setelah itu Babilonia zaman Belsasar itu dikalahkan oleh Cyrus Agung dari Kores Agung dari Persia. Maka orang Yahudi lalu menghamba lagi kepada Persia. Setelah Persia muncul Alexander Agung dari Yunani, lalu menguasai dan mengalahkan Persia. Orang Yahudi menghamba lagi